108051. Saya Fitra Madani, NIM 2130108039. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Pertama yaitu konsep manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan perangkat atau fasilitas perlengkapan dasar secara langsung dan tidak langsung digunakan untuk mendukung proses dan demi tercapainya tujuan pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar seperti gedung, ruang, meja kursi, alat-alat media pengajaran, ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, serta ruang laboratorium dan sebagainya. Dalam proses belajar mengajar, suatu lembaga pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Suatu proses belajar mengajar tidak akan mencapai tujuan yang maksimal apabila tidak dapat memenuhi standarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Materi selanjutnya yang kedua yaitu prinsip-prinsip manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Menurut Bafadal, dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati, sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga, prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab. Yang terakhir, prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Sedangkan untuk prinsip manajemen sarana dan prasarana secara khusus, yaitu yang pertama site atau lahan bangunan, yang kedua building atau bangunan, yang ketiga equipment atau perlengkapan. Yang terakhir yaitu teknik-teknik manajemen prasarana dan sarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional, maupun lokal. Yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, untuk pengadaan tanah dilakukan dengan cara membeli, menerima, hibah, menerima hak pakai, menukar, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, bagi kepala sekolah yang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau tugas yang berhubungan dengan penanganan sarana dan prasarana sekolah diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut. 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama-kelamaan akan mengarah pada kerusakan, kehancuran, bahkan kepunahan. Namun, agar sarana dan prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur, diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Yang kelima yaitu pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Pengawasan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Hal ini untuk menghindari penyimpangan, penggelapan, dan penyalahgunaan. 6. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi adalah pernyataan dan penyusun daftar
barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan pedoman yang berlaku. Melalui inventarisasi perlengkapan pendidikan diharapkan tercipta ketertiban, penghematan keuangan, mempermudah pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan barang inventaris merupakan kegiatan akhir dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana adalah untuk membebaskan bendaharawan barang atau pengelolaan dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas barang milik negara yang berada di bawah atau pengurusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.